Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Galivina Rizky dari Universitas Brawijaya, Prodi Akuntansi dengan NIC CP146. Di sini saya akan menjelaskan navigasi UDU. Untuk yang pertama adalah membuat database. Database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Database ODU menggunakan jenis database relasional, yaitu basis data yang mengorganisir berdasarkan model hubungan data. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat database baru. Yang pertama adalah kita harus pergi ke halaman login. Setelah itu, kita klik Manage Database. Untuk membuat database baru, kita klik Create Database. Lalu kita diwajibkan untuk mengisi data-data seperti master password, database name, email, password, phone number, language, country, dan juga untuk checklist demo data. Setelah itu kita klik Continue. Maka apabila kita sudah mengisi semua data dan klik Continue, kita akan berhasil membuat database baru pada ODU 16. Selanjutnya, ada view chart. View chart digunakan untuk memudahkan pengguna ODU menyediakan chart untuk mempresentasikan data tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Beberapa tampilan chart yaitu list view, kanban view, pivot table view, graph view, dan calendar view. Berikut adalah langkah-langkah untuk menampilkan view chart pada ODU 16. Yang pertama, setelah kita berhasil login pada ODU 16, selanjutnya kita pergi ke dashboard. Setelah itu, kita dapat memilih salah satu modul atau apps yang akan kita tampilkan view chart-nya. Di sini saya memilih Purchase. Pada menu Request for Quotation, di sini saya akan menampilkan beberapa view chart. Untuk tampilan yang pertama, ini adalah list view. View chart dapat dipilih atau ditampilkan melalui beberapa button pada pojok kanan atas. Untuk yang pertama ini adalah tampilan list view. Selanjutnya ada tampilan kanban view. Seperti ini. Selanjutnya ada tampilan pivot table view. Lalu ada graph view. Graph view menampilkan beberapa request for quotation atau transaksi dari vendor seperti Azure Interior, DecoEdit, Gemini, dan masih banyak lagi. Lalu yang terakhir ada calendar view. Seperti ini. Pada calendar view menampilkan transaksi pada bulan atau tanggal tertentu. Sekian langkah-langkah untuk menampilkan view chart. Yang ketiga, ada activate the developer mode. Developer mode pada ODU berfungsi untuk mengcustom setting sistem lebih mendalam lagi, seperti melihat script tampilan suatu halaman, melihat action suatu menu, dan banyak lagi. Aplikasi ODU dapat dilihat dalam beberapa mode. Yang pertama ada normal mode, yaitu mode default ODU biasa digunakan untuk user atau pengguna di mana tampilan menu-menunya lebih user-friendly. Yang kedua adalah developer mode yang berkaitan dengan teknis. Dan yang ketiga adalah developer mode with asset. Mode ini akan meload semua resource secara terpisah, misalnya JavaScript, file CSS, dan image. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengaktifkan developer mode. Yang pertama, kita pergi ke dashboard, lalu kita pergi ke menu setting. Setelah itu, kita scroll ke bawah sampai menemukan bagian developer tools. Lalu kita klik Activate the Developer Mode. Sebelum mengaktifkan Developer Mode, terlihat bahwa pada ribbon Normal View atau Normal Mode hanya ada General Setting dan juga User and Company. Lalu coba kita aktifkan Developer Mode. Nah, seperti ini tampilan apabila kita berhasil mengaktifkan Developer Mode. Kita pergi ke menu setting. Nah, terlihat perbedaan bahwa sebelumnya pada normal view atau normal mode hanya ada general setting dan juga user company, tetapi setelah mengaktifkan developer mode,
ada tambahan menu yaitu translation, gamification tool, dan juga technical. Ciri khusus atau utama apabila kita sudah mengaktifkan developer mode adalah adanya icon kumbang pada pojok kanan atas seperti ini. Lalu apabila kita pergi ke menu apps, maka akan terlihat bahasa teknis atau bahasa pemrograman dari beberapa apps yang terdapat pada Odoo seperti ini. Lalu jika kita ingin mematikan atau menonaktifkan developer mode, kita dapat pergi ke menu setting, lalu kita scroll ke bawah lagi pada bagian developer tools, lalu kita klik deactivate the developer mode. Maka tampilan Odoo akan kembali pada normal view atau normal mode. Sekian penjelasan langkah-langkah bagaimana cara mengaktifkan dan menonaktifkan developer mode. Yang keempat, ada view metadata. Metadata digunakan untuk mengetahui detail informasi satu dokumen, diantaranya ID, dibuat oleh siapa, dibuat tanggal berapa, terakhir diedit tanggal berapa. Juga sebenarnya di dokumen Odoo sudah ada histori setiap pembuatan dokumen di bawah dokumennya. Untuk mengakses view metadata, harus mengaktifkan developer mode. Berikut adalah langkah-langkah untuk menampilkan metadata pada Odoo 16. Untuk menampilkan metadata, sebelumnya kita harus mengaktifkan developer mode. Di sini saya sudah mengaktifkan developer mode, ditandai dengan sudah adanya logo atau icon kumbang pada pojok kanan atas. Selanjutnya, kita pergi ke salah satu modul atau apps. Di sini saya memilih modul atau apps dari sales. Setelah itu, dari banyaknya transaksi, di sini kita harus memilih salah satu transaksi, di mana saya memilih transaksi dari Gemini Furniture. Nah, apabila sudah tampil seperti ini, kita dapat melihat metadata dengan cara klik logo atau icon kumbang, lalu kita klik atau pilih view metadata. Apabila kita sudah berhasil menampilkan metadata, maka tampilannya akan seperti ini. Sekian penjelasan atau langkah-langkah bagaimana cara menampilkan metadata pada Odoo 16. Selanjutnya ada search view. Search view adalah fitur yang digunakan untuk melakukan pencarian, filter, dan grouping data pada suatu model. Search view tidak bisa berdiri sendiri. Biasanya digunakan bersama dengan view atau template lainnya, seperti list view atau Kanban view. Selain itu juga memiliki search box untuk melakukan pencarian pada nomor dokumen atau nama partner. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk menampilkan search view. Yang pertama, kita pergi ke salah satu modul atau apps. Di sini saya pilih modul atau apps inventory. Lalu saya pilih menu operation transfer. Setelah itu, kita dapat melakukan pencarian dengan mencari atau menuliskan data pada kolom search seperti ini. Di sini saya akan mencari kontak dengan nama Gemini. Kita ketikkan Gemini, lalu kita pilih search kontak for Gemini. Lalu akan muncul kontak dengan nama Gemini Furniture. Seperti itu langkah-langkah untuk search view pada Odoo 16. Selanjutnya ada filter. Filter digunakan untuk menyaring data yang banyak agar mudah dalam mencari atau mengkategorikan atau juga mengelompokkan data berdasarkan apa yang kita inginkan. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan filter pada data atau transaksi di Odoo 16. Di sini saya akan melakukan filter pada apps of inventory pada menu operations transfer. Lalu kita pergi ke button filter. Lalu saya ingin melakukan filter pada transfer dengan status ready. Lalu saya klik ready. Nah, secara otomatis Odoo akan melakukan filterisasi pada transaksi atau pengiriman dengan status ready seperti ini. Sekian langkah-langkah untuk melakukan filterisasi pada Odoo 16. Selanjutnya ada group by. Group by digunakan untuk menghasilkan kelompok data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel.
Maka apabila dalam satu kolom terdapat beberapa data yang sama, data yang akan ditampilkan hanya salah satu. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk mengelompokkan suatu transaksi atau data pada O216 menggunakan button Group By. Yang pertama, saya sudah memiliki data dari apps inventory pada menu operation transfer. Di sini saya akan melakukan atau mengelompokkan transaksi atau kontak berdasarkan status. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ada 11 transaksi dengan status ready, 1 transaksi dengan status waiting, 3 transaksi dengan status done, dan juga 4 transaksi dengan status draft. Sekian cara untuk melakukan atau mengelompokkan suatu transaksi menggunakan Group By pada O216. Yang terakhir ada Date Format and Separator. Date Format yaitu suatu fitur dalam mengubah format tanggal yang mana secara default date format O2 sebelum dilakukan konfigurasi adalah yang menunjukkan bulan, DD yang menunjukkan hari, dan YY yang menunjukkan tahun. Selain itu juga bisa mengubah separator, diantaranya separator untuk nilai uang yang ingin diubah sesuai dengan keinginan perusahaan. Untuk yang terakhir adalah langkah-langkah untuk date format dan separator. Di sini saya akan mengubah format tanggal. Yang pertama, kita pergi ke dashboard lalu pilih menu setting. Setelah itu, kita dapat pergi ke menu translation, lalu kita pilih language. Setelah itu, kita pilih bahasa yang ingin kita gunakan. Di sini saya memilih bahasa Indonesia. Lalu, saya ingin mengubah format tanggal menjadi bulan, hari, tahun, di mana formatnya adalah DD, YY. Di sini pada hari saya mengubah menjadi M, lalu pada bulan saya mengubah menjadi D. Lalu kita klik Save Manually. Maka sudah berubah format tanggal pada O216 saya.